Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang sedang menyaksikan video ini. Di sini saya akan membawakan sebuah materi praktikum ketiga kartografi dasar, yaitu desain simbol peta. Ya, sebelum kalian mengenal lebih jauh tentang simbol peta, kalian itu harus mengerti apa itu peta. Ya, bagi mahasiswa geografi itu istilah peta merupakan istilah yang tidak asing lagi. Peta adalah gambaran konvensional yang dibuat dengan menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi dan gejala yang ada hubungannya dengan elemen-elemen tersebut. Sebenarnya ini pengertian peta banyak sekali, tapi saya itu mengutip dari pengertian dari International Cartography Association. Intinya peta itu gambaran bentuk permukaan bumi yang terdapat pada lembaran-lembaran lah, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah pengertian simbol peta. Simbol adalah suatu media komunikasi grafis berupa gambar atau tanda. Secara umum, simbol peta sendiri diartikan sebagai suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti sebagai alat untuk melakukan komunikasi antara pembuat peta dan penggunanya. Jadi, simbol ini merupakan jembatan ya antara pembuat peta dengan penggunanya. Pembuat peta harus membuat simbol yang memungkinkan supaya pengguna nanti dapat memahami maksud dari simbol tersebut. Simbol peta memegang peran yang sangat penting karena simbol peta ini merupakan media komunikasi grafis antara pembuat peta dan penggunanya. Ya, berikut ada 4 jenis-jenis simbol peta ya, tetapi nanti waktu praktikum ketiga kali ini pembahasannya itu kita akan membahas tentang menurut bentuk dan menurut sifatnya saja. Ya, langsung yang pertama yaitu pengertian simbol menurut bentuk. Ada simbol titik. Simbol titik ini digunakan untuk menyatakan lokasi atau unsur lain yang erat hubungannya dengan skala. Jadi simbol titik ini merupakan simbol yang tidak memiliki cangkupan wilayah yang luas. Nah, ini contoh dari simbol titik. Nah, simbol titik ini kan sangat detail sekali itu gambar-gambarnya. Bisa dilihat contohnya banyak sekali, itu ada bangunan, ada masjid, gereja, pura, wihara, dan banyak lagi itu bisa dilihat sendiri. Ya, lanjut untuk simbol yang kedua menurut bentuknya ada simbol garis. Simbol garis ini digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang berbentuk garis. Jadi pada simbol garis ini tidak bersifat luas ataupun sempit, tetapi dia bersifat memanjang itu. Nah, ini ada contoh dari simbol garis, itu ada banyak. Jalan arteri 1 jalur, ada jalan arteri 2 jalur atau lebih, jalan lokal, jalan lori, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga dari menurut bentuknya ada simbol area atau luas. Simbol area atau luas digunakan untuk mewakili unsur-unsur topografi yang berbentuk luas, seperti areal permukiman, danau, dan daerah administrasi, dan sebagainya. Jadi ini merupakan simbol kebalikan dari simbol titik. Kalau simbol titik itu memiliki wilayah, cangkupan wilayah yang sempit, kalau ini simbol area atau luas itu memiliki cangkupan wilayah yang luas. Nah, ini ada contoh-contohnya seperti sawah irigasi, sawah tada hujan. Lah, itu kan merupakan unsur-unsur topografi yang luas dilambangkan dengan simbol area atau luas. Ya, yang selanjutnya ada simbol menurut sifat. Yang pertama ada simbol kualitatif. Simbol kualitatif adalah simbol yang melukiskan identitas atau keadaan asli dari suatu objek yang diwakili. Melukiskan keadaan asli dari unsur-unsur yang diwakili. Simbol kualitatif dapat digambarkan dalam bentuk simbol titik kualitatif, simbol garis kualitatif, dan simbol luas kualitatif. Ya, lanjut untuk menurut sifatnya. Yang kedua ada simbol kuantitatif. Simbol kuantitatif ini merupakan simbol yang melukiskan identitas suatu objek sekaligus memiliki nilai dari unsur yang diwakili.
Simbol ini terbagi atas simbol titik kuantitatif, simbol garis kuantitatif, dan simbol luas kuantitatif. Jadi, simbol ini pada intinya itu memiliki unsur nilai atau angka, berbeda dengan simbol kualitatif yang tidak memiliki unsur nilai atau angka. Nah, ini ada contoh dari simbol titik kualitatif, simbol titik kuantitatif, simbol garis kualitatif, simbol garis kuantitatif, simbol luas kualitatif, dan simbol luas kuantitatif. Intinya perbedaannya itu kualitatif tidak memiliki unsur nilai atau angka, terus untuk kuantitatif itu memiliki unsur nilai atau angka. Ya, selanjutnya membahas penggunaan simbol. Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang cukup detail dan hampir menyerupai keadaan asli objek itu sendiri, dan penampakan yang digambarkan itu tidak memiliki cangkupan wilayah yang luas. Misalnya kan itu ada simbol masjid, simbol titik yang berupa masjid, itu kan simbol tersebut menyerupai keadaan asli dari masjid tersebut dengan dilambangkan kotak dan ada bulan di atasnya itu. Yang kedua ada simbol garis, digunakan sebagai suatu objek yang tidak luas cangkupannya namun memiliki bentuk yang memanjang. Contohnya adalah ada sungai. Sungai itu kan tidak luas tetapi kan memanjang, seperti itu. Untuk penggunaan simbol area atau luas digunakan untuk mewakili unsur-unsur topografi yang berbentuk luas. Contohnya adalah hutan, sawah, itu kan unsur-unsur topografi yang luas, berbeda dengan simbol titik yang kebalikannya. Terus untuk simbol kualitatif digunakan untuk melukiskan identitas atau keadaan asli dari unsur-unsur yang diwakili tanpa adanya unsur nilai atau kuantitas. Yang terakhir, untuk simbol kuantitatif digunakan untuk melukiskan identitas suatu objek sekaligus memiliki unsur nilai atau kuantitas yang diwakili. Ya, selanjutnya ada perbedaan simbol titik, garis, dan area. Perbedaan dari ketiga simbol ini dilihat dari cangkupan wilayahnya. Jika simbol titik itu memiliki cangkupan yang sempit atau tidak luas, dan simbol garis itu memiliki cangkupan yang memanjang, kalau yang area itu memiliki cangkupan wilayah yang luas. Bisa dilihat sendiri itu materinya. Terus pada perbedaan simbol kualitatif dan kuantitatif ini, itu pada intinya itu unsur nilai atau angkanya. Kalau kualitatif ini tidak memiliki unsur nilai atau angka, tetapi pada simbol kuantitatif ini memiliki unsur nilai atau angka. Ya, selanjutnya tugas kalian dalam pengamatan praktikum ketiga nanti itu adalah mencari simbol minimal 25 simbol titik kualitatif, 25 simbol titik kuantitatif, 25 simbol garis kualitatif, 25 simbol garis kuantitatif, 25 simbol area kualitatif, dan 25 simbol area kuantitatif dari peta RBI, SNI, dan Atlas. Simbol-simbol tadi itu digambarkan secara manual dan ditulis keterangannya dalam bentuk tabel pada kertas HVS F4 dengan garis tepi kiri 2 dan yang lainnya itu 1 cm. Ini ada format tabelnya ya, seperti ini ya. Berarti itu kalian nanti membutuhkan 3 kertas HVS untuk menggambar tabel ini. Nanti pada setiap tabel yang saya tayangkan seperti ini itu digambar satu jenis simbol. Misalnya yang ini ada titik, digambar, terus dikasih keterangannya. Terus nanti HVS kedua itu ada simbol garis, digambar dan ditulis keterangannya. Terus nanti yang ketiga itu ada simbol area, digambar dan ditulis keterangannya. Jika kalian mengambil simbol yang berwarna, maka diwarnai nantinya, karena pewarnaan dan kerapian itu termasuk penilaian dari pembahasan pada praktikum ketiga kali ini.
Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.